Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Hipotesis. Ini kita sudah discuss mengenai materi ini sebelum UTS ya, yaitu kita diskusi kaitannya dengan konsep ya, konsep mengenai pengujian hipotesis ini seperti apa. Nah, untuk minggu ini kita akan lebih ke perhitungan ya. Yang pertama, pengujian dengan satu variabel ini yang akan kita diskusikan pada minggu ini. Kemudian yang kedua ini dua variabel ini akan didiskusikan di minggu depan. Satu variabel itu misalkan kita akan menguji satu nilai rata-rata ya, atau satu nilai proporsi ya. Kalau pengujian dengan dua variabel ini kita akan menguji beda dua rata-ratanya. Jadi misalkan kita akan menguji untuk yang satu variabel mu sama dengan suatu angka ya, 3 berapa 100 dan seterusnya. Kalau ini biasanya ada 2 mu1 dan mu2 gitu ya. Nah, ini biasanya akan kita cari itu bedanya ya, beda antara mu1 dan mu2. Nah, begitupun dengan proporsi ya, seperti itu. Nah, kemudian ini sebetulnya hanya apa namanya hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam menentukan daerah kritis. Ini sebenarnya nanti juga ada di langkah ketiga ya, langkah ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Ya, nanti ini lebih jelasnya akan dijelaskan melalui contoh soal ya. Ini untuk rata-rata, ini untuk proporsi ya, seperti itu. Masih ingat ya, untuk melaksanakan pengujian hipotesis itu ada 5 langkah ya. Ada 5 langkah. Yang pertama itu menentukan H0 dan H1-nya ya. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan apa? Menentukan taraf nyata ya, taraf nyata atau alfanya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menentukan kriteria pengujian ya. Kemudian yang keempat itu adalah apa namanya? Menentukan Z atau T hitung ya. Ini menentukan statistik hitung ya. Statistik hitung. Yang kelima itu adalah mengambil kesimpulan. Nah, nanti ini langkah-langkah yang perlu kalian ingat ya di dalam melakukan pengujian hipotesis, terutama itu langkah pertama ya. Langkah pertama ini sangat penting, yaitu bagaimana kita menentukan H0-nya apa sih, H1-nya apa ya. Kalau yang ke belakangnya ini nanti tinggal ngikut aja. Oke, ya. Nah, untuk langkah keempat, yaitu kita menghitung statistik uji, itu kita dengan menggunakan rumus seperti ini ya. Ini ada sampel, kalau untuk yang rata-rata ada sampel besar, sampel kecil ya. Ini kalau sampel besar itu kita pakai distribusi Z atau distribusi normal baku. Yang sampel kecil pakai distribusi T ya. Kalau rumusnya hampir sama ya. Rumusnya yang ini aja ya, yang dipakai yang kedua ya. Nih, ini yang simpangan baku populasi diketahui yang ini. Kalau simpangan baku tidak diketahui maka yang ini ya. Ini sama ya dengan yang ini, sebenarnya sama aja ya. Cuman ini bedanya T, ini T, ini Z ya. Ini T, ini Z ya. Kalau yang tidak diketahui simpangan baku populasinya, maka kita harus mencari S. Apa sih S itu? S itu adalah simpangan baku dari sampel ya, dari sampel. Oke. Ini langsung ke contoh perhitungannya aja ya. Ini kita coba. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat kematian ikan di suatu populasi tambak rata-rata masih tetap 30 ekor atau lebih kecil dari itu. Ya, atau lebih kecil dari itu. Data-data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku tingkat kematiannya 25 ekor.
Sampel yang diambil 100 ya. Ini N-nya untuk diteliti dan diperoleh rata-rata kematiannya 27 ekor. Apakah nilai tersebut dapat diterima sehingga tingkat kematian 30 ekor? Ujilah taraf nyata 5%. Nah, ini kita sesuai dengan langkah-langkah yang tadi ya. Langkah yang pertama yang harus kita tentukan itu adalah H0-nya apa, H1-nya apa. Ini kira-kira di sini H0-nya apa ya? Mu apa nih? Mu. Ya, kalau H0 itu kita bikin persamaan atau paling tidak kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya. Kalau melihat di sini, keterangan di sini. Nah, coba lihat di sini ya. Rata-rata apakah populasi tingkat kematian ikan ya di suatu populasi itu rata-rata masih tetap 30 ekor ikan atau lebih kecil dari itu. Berarti mu kurang dari atau lebih dari ya? Kurang dari sama dengan 30. Kurang dari sama dengan. Ya, kurang dari sama 30 ya. Coba perhatikan bahasanya itu. Ya. Masih tetap 30 atau lebih kecil dari itu. Nah, berarti kan 30 atau lebih kecil ya. Berarti mu kurang dari sama dengan 30 lah ya. Kemudian H1-nya, nah berarti kebalikan dari ini. Mu lebih dari 30. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini yang akan kita uji ya. Contoh soal di dalam pengujian hipotesis ini banyak sekali ya. Dan beragam ya. Nah, maka dari itu, yang paling penting itu adalah ini. Langkah pertama, menentukan H0 dan H1-nya apa. Ya. Nah, kemudian, ya, langkah selanjutnya, yaitu yang kedua, menentukan taraf nyata. Ya, menentukan taraf nyata. Taraf nyata di sini sebetulnya sudah ada ya di dalam soal ini di sini. Taraf nyatanya 5%. Oke, kita tuliskan berarti alfanya, taraf nyata atau alfa atau tingkat signifikansi ya. Ini adalah 5% atau 0,05. 0,05 ya. Ini taraf nyatanya. Oke ya. Kemudian ini ujinya satu arah atau dua arah. Nah, ini masih ingat gak yang minggu lalu ya saya jelaskan bahwa kalau H1-nya tandanya seperti ini atau seperti ini, maka ini adalah uji satu arah. Ya. Satu arah. Kalau tandanya sama dengan seperti ini, tidak sama dengan ya, sama dengan dicoret ya, maka ini H1-nya ya. Kalau H1-nya seperti ini berarti ujinya dua arah. Ya. Kalau uji satu arah, ini berarti nanti ya daerah kritisnya nanti kita jelaskan di langkah ketiga ya. Daerah kritisnya itu ada pada salah satu ujungnya ya. Kalau H1-nya lebih besar ya, berarti daerah kritisnya ada pada sebelah kanan. Jadi kalau ini ada pada kanan ya. Daerah ini kanan. Daerah kritisnya. Daerah kritis itu daerah penolakan H0-nya ya. Kalau ini berarti ada sebelah kiri. Ya, gitu aja ya. Nah, sikatnya seperti itu. Jadi kalau ini dan ini itu sebelah kanan, sebelah kiri ya. Nah, nanti akan kita jelaskan di langkah ketiga ya. Oke, ini alfanya 0,05. Ya, ini tadi kalau yang satu arah seperti ini, seperti ini. Kalau yang dua arah sama dengan dicoret, kemudian ini sebelah kiri, sebesar apa? Ini sebesar alfa ya. Ini sebesar alfa, sebelah kanan, sebelah kiri ya, sebelah. Kalau yang dua arah, ini ada pada dua sisi, kiri dan kanan ya. Ini daerah penolakannya ada pada kiri dan kanan. Sebesar apa? Sebesar alfa per 2 ya, sebesar alfa per 2. Sebesar alfa per 2 gitu ya. Nah, coba kita lihat kasus di sini ya. Ini H1-nya kan lebih dari, berarti masuknya ke sini ya, lebih dari. Maka ini ujinya adalah satu arah apa dua arah? Satu arah apa dua arah? Satu ya, satu arah. Oke. Karena tandanya seperti ini kan H1-nya nih, ya.
Kalau seperti ini sama juga satu arah, cuman kalau sini berarti daerah penolakannya ada sebelah kanan. Oke ya. Oke, ini alfanya 0,5 satu arah. Langkah ketiga, menentukan kriteria pengujian ya. Nah, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian ya. Menentukan kriteria pengujian ini apa namanya? Digambar ya, gambar. Menentukan kriteria pengujian adalah gambar. Sebetulnya gambar aja ya, biar kelihatan visualnya. Nah, kita gambarkan apa? Gambar yang dulu itu ya, yaitu gambar distribusi normal. Gambar distribusi normal. Kemudian kalau satu arah tadi, nah kita gambarkan daerah penolakannya. Daerah penolakannya satu arah, tandanya seperti ini, berarti sebelah kanan ya? Kanan apa kiri nih? Kiri apa kanan? Halo, pada kemana nih? Hei. Kanan, Pak. Halo? Ada iya, nggak? Pak. Halo? Halo. Ada. Dengar ya? Dengar ya? Enggak. Iya, Pak. Kiri apa kanan? Kanan. Kanan, Pak. Kanan ya. Kanan kan seperti ini nih, sama kan? Nah, ini kanan, tinggal cocokin aja ini dari sini, ini di sini kan kanan. Berarti ada di sini daerah penolakannya nih. Nah, daerah penolakan dari sini. Ingat, sebesar apa? Sebesar alfa ya. Sebesar alfa. Nih ya, sebesar alfa. Berarti ini luasnya, maksudnya sebesar itu luasnya ya. Luasnya alfa, berapa alfanya tadi? 0,055% ya. 0,05, ini 5% nih sini. Ini tuh luasnya 5%. Ya, ini kan 0 sini ya, ini 0. Nah, lalu begitu kalau ininya 0,5%, nah lantas isinya berapa nilai Z-nya itu loh? Kan ini kan Z ya, sumbu Z ya. Z-nya sama dengan berapa? Ya, ini berapa nih? Nah, ini kan sumbu Z nih, sepanjang ini sumbu Z ya. Dan ke sana terus ya, tidak akan pernah nutup ya. Ya, ini terus, kalau ditarik terus ya, tidak akan pernah nutup ya. Ini gambarnya jelek ya. Tidak akan pernah nutup ya. Nah, ini berapa nih? Pada luas 0,05, ini sumbu Z-nya ini di sininya berapa gitu loh. Nah, kita lihat di dalam tabel Z ya. Berapa nih? Ada yang sudah lihat? Halo. Iya, Pak. Hah? 1,6? Halo? Halo, Pak. Nah, kalau kalian lihat di tabel Z, ini 1,64 ya. Nah, 1,64. Ya, Z-nya. Ini dari mana, Pak? 1,64. Ini dilihat dari tabel. Ya, dilihat dari tabel. Lihat aja di tabel ini. Z-nya 1,64 ya. Nanti tolong dicek ya. Nah, berarti begini. Tadi ini adalah daerah kritis ya. Ini daerah kritis. Daerah kritis itu adalah daerah penolakan H0 ya. Jadi yang ditolak itu H0-nya. Yang ditolak H0-nya ya. Ini daerah kritis ini daerah penolakan H0. Jadi kalau nanti Z hitung ya, nanti kan langkah keempat kita akan menentukan Z hitung ya. Kalau nanti Z hitungnya itu ada di sini, ya, jadi lebih besar dari 1,64 maka H0-nya ditolak gitu loh. Nah, kalau yang sebelah sini, ini yang putih ini daerah penerimaan namanya ya, daerah penerimaan H0. H0. Jadi yang ditolak atau yang diterima itu sebetulnya kita acuannya ke H0 ya. Jadi misalkan H0-nya diterima, maka implikasinya H1-nya ditolak gitu ya. Kalau H0-nya ditolak, maka implikasinya H1-nya diterima gitu ya. Tapi patokannya tetap H0-nya. Ya, jadi ketika Z-nya itu nanti ke sini ya, kurang dari ya Z 1,64, maka ini
H0-nya diterima. Ya. Nah, kita hitung Z hitungnya ya. Kalau saya bilangnya Z hitung atau Z0 ya. Z hitungnya berapa? Nah, Z hitungnya berapa dari mana? Ya dari rumus ya, dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya adalah yang mana? Tadi sampelnya 100 ya. Ini merupakan sampel besar, karena sampel besar itu ketika N-nya lebih besar sama dengan 30, yaitu sampel besar. Kalau N-nya kurang dari 30, sampel kecil. Ya, sampel besar ini. Ya. Kemudian simpangan bakunya ada tidak? Nah, simpangan bakunya tidak diketahui atau simpangan bakunya diketahui. Ya. Tadi simpangan bakunya diketahui ya, maka dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi sampelnya besar, simpangan bakunya kan ada tadi ya. Nah, ada, sehingga pakai rumusnya yang ini. Pakainya yang kedua ya, yang ini ya. Nah, jangan pakai yang ini. Yang kedua aja yang ini ya. Oke, paham? Ya, paham. Ya, coba kita hafalkan ya, sedikit hafalkan nih. X bar kurangi mu 0 per to per akar N. Coba kita terapkan ke permasalahan soal yang tadi. Z hitung ya, X barnya berapa? X bar. X barnya kita lihat di sini, X bar itu berarti rata-rata dari sampel. Nah, ini aja nih. Sampelnya kan 100. Nah, dari 100 ini rata-ratanya 27. Nah, berarti kan 27 X barnya ya. Oke, 27. Nah, kemudian dikurangi mu. Mu yang mana? Nah, mu itu yang ini ya. Yang ingin mengetahui ini tingkat kematian rata-rata 30 ekor kah ya, atau lebih kecil dari itu ya, atau gimana gitu ya. Nah, ini mu-nya. Berarti 27 dikurangi 30 per to-nya berapa? Nah, to-nya simpangan. Nah, ini ya. Simpangannya 25 ekor. Berarti 25 per akar N. Ya, per akar N. N-nya 100. N-nya 100 ya. Nah, sehingga ini Z hitungnya minus 3. Ya kan? Minus 3 ya. Per ini angka 110, 25 per 10, 2,5 ya. Nah, coba berapa, Mas? Minus 3 per 2,5. Berapa, tak? Berapa, hello? Min 2. Minus 1,2, Pak. Minus 1,2. Minus 1,2. Oke, minus 1,2. Nah, ini adalah Z hitungnya. Ya, ini tadi Z dari tabel ya. Ini adalah Z hitung. Kemudian gimana? Nah, untuk membuat keputusan langkah kelima, ya udah kita bandingkan aja ya. Antara Z hitung dengan Z tabelnya. Z hitungnya minus 1,2. Berarti di mana kira-kira nih? Ini kan 0 tengah ya, 0. Minus berarti di sini ya. Minus 1,2 gitu loh. Minus 1,2. Artinya apa? Coba lihat, ini ada di daerah penerimaan atau daerah penolakan? Halo? Penerimaan. Iya, Pak. Penerimaan. Ini ada di daerah penolakan atau penerimaan? Ini loh jelas loh, ini daerah penolakan ya. Sorry. Ini daerah penerimaan yang putih ini. Hah? Penolakan, Pak. Penerimaan, Pak. Nolak. Ini kan ada di sini. Ini loh penerimaan. Penerimaan, Pak. Ya, betul. Ya, ini ada di daerah penerimaan H0. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya menerima H0 ya. Gitu. Sehingga menolak H1 ya otomatis. Menerima H0, menolak H1. Apa sih H0 itu? Nah, ini kembali ke sini.
H0 itu kan rata-ratanya kurang dari 30. Ya, berarti kita kesimpulannya gini. Oh iya, berarti rata-rata tingkat kematian ikan ya di populasi tambak sekitaran situ itu ya masih kecil lah gitu ya, kurang dari 30. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, oke ya. Berarti seperti itu. Jadi rata-ratanya kurang dari 30 ya, mu-nya kurang dari 30. Oke, ini silakan di apa namanya, dicatat ya atau di screenshot aja, screenshot. Ya, nanti videonya juga akan diupload ya. Oke, ini paham nggak? Halo? Jadi Paham, ada Pak, paham. ada 5 langkah ya. Oke, ini untuk contoh pertama ya. Nanti silakan dipelajari lagi. Kemudian contoh yang kedua. Ya, populasi ikan lemuru hasil tangkapan ini suatu alat ya, panjangnya 80 cm dengan simpangan baku 7 cm ya. Jadi biasanya nih tangkapannya itu 80 ya. Setelah 3 tahun beroperasi atau ini mungkin judgement dari perusahaan ya, perusahaan si tangkapan ikan. Wah, tangkapan ikan saya mah 80 ya rata-rata. Rata-rata itu menggambarkan data ya. Jadi berarti kebanyakan 80 itu. Setelah 3 tahun beroperasi, konsumen meragukan panjang ikan tersebut. Nah, kemudian ada konsumen yang dapat ikannya, ini kayaknya kok kurang dari 80 ya. Ini kok kayaknya lebih dari 80 ya, gitu ya. Nah, kira-kira gitu, meragukan pernyataan si perusahaan. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, seorang peneliti mengambil sampel acak 100 ikan lemuru dan diperoleh hasil perhitungan panjangnya rata-rata 83 dan standar deviasinya tetap ya. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang ikan lemuru yang dihasilkan alat tangkap tersebut sama dengan 80 cm pada taraf signifikansi 5%? Nah, saya bilang bahwa penguji hipotesis ini contohnya banyak sekali ya. Jadi bisa diputar-putar ya. Oke, yang paling penting kita jangan bingung ya. Yang pertama kita tentukan H0, H1-nya. H0-nya apa? Ini masih yang satu angka ya, satu variabel. H0-nya mu, ini loh jelas di sini ya. Yang pernyataan seperti ini biasanya ada di sini. Nih, ya, apakah sama dengan 80 cm? Nah, udah sama dengan ya. Mu sama dengan 8 ya. Kemudian H1-nya apa? H1-nya mu, ya jelas. Kebalikannya apa? Tidak sama dengan 80. Jadi meragukan itu ada dua ya. Meragukan kan bisa jadi, meragukan itu bisa jadi kurang dari ya. Oh ini kayaknya kurang nih dari 80 ya. Terus bisa jadi juga, oh ini kayaknya panjang banget, kayaknya lebih dari 80 gitu kan. Nah, berarti ya udah, berarti tidak sama dengan 80 itu bisa jadi kurang dari atau lebih dari kan gitu kan ya. Nah, jadi hipotesisnya seperti ini. Kemudian langkah kedua kita menentukan apa? Taraf nyata atau tingkat signifikansi. Sebetulnya udah ada di soal ya, ini 5%. 5%, taraf signifikansinya berarti alfanya sama dengan 0,05. Kemudian kita tentukan ini ujinya satu arah atau dua arah? Dua arah. Dua arah ya, ini ujinya dua arah. Oke, udah mulai ngerti ya. Ya, udah mulai ngerti ya, dua arah. Atau dua sisi ya. Ada yang bilang dua sisi, dua arah sama aja ya. Ini dua arah ya. Atau one way, two way ya, dua arah. Karena tanda H1-nya begini, berarti dua arah. Ya. Berarti kalau gitu alfanya dibagi dua dong. Iya, berarti kalau gitu alfa per 2-nya sama dengan 0,025 gitu ya. Jadi 0,05 ini alfa per 2 berarti 0,025 kan, ini dibagi 2. Oke, langkah ketiga apa? Langkah ketiga itu menentukan kriteria pengujian. Ya, gambar saja ya, lebih enaknya visualisasi ya. Bisa sih dengan notasi yang kayak tadi yang di slide pertama itu ya, bisa. Atau dengan gambar saja, gampang ya. Dua arah berarti sebelah kiri, sebelah kanan.
Ya ini ya, ini daerah penolakannya nih, sebelah kiri sebelah kanan. Sebesar apa sih? Sebesar setengah alfa atau alfa per 2. Berarti ini daerahnya luasnya adalah 0,025. Ini pun sama ya, 0,025. Nah, tinggal kita cari di dalam tabel Z. 0,025 ini alfanya nilai Z-nya berapa? Gitu loh. Ya, ini 0,025, di sininya pasti minus kan, karena ini tengah 0 ya. Di sini pasti positif. Nah, kita cari di dalam tabel, ternyata ini adalah ada pada posisi sumbu Z 1,96. Ini saya sudah tahu ya, tinggal kalian cari aja, cocokkan di tabel. Ini minus, ini pasti positifnya. Angkanya sama, cuman beda positif negatifnya aja. Ini 1,96. Ya, jadi gimana ini? Jadi, kalau ini kurang dari minus 1,96 atau lebih dari 1,96, maka nanti hipotesis nolnya atau H0-nya ditolak. Ya. Kalau ada pada daerah di antara ini, ya ini namanya daerah penerimaan. Yang putih ini ya, penerimaan, maka nanti H0-nya di apa? H0-nya diapain? Halo? Aduh, pada kemana nih? Halo? Halo. Ada ya? Terima. Diterima ya. Kalau ini diterima, ini kayaknya sering ditolak ya, jadi nggak berani bilang diterima ya. Keempat. Apa keempat itu? Ya, menentukan Z hitung ya. Statistik uji itu Z hitung. Menentukan Z hitung. Apa Z hitungnya? Ya tinggal rumus yang tadi. Coba kita lihat ya kriterianya. Ini sampelnya besar apa kecil? Besar ya, 100 ya. Besar. Ini berarti simpanan bakunya ada nggak? Ada tadi ya. 7 atau berapa? 7 ya, ada. Berarti pakai rumus yang ini sama dengan yang tadi. Ya, sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi ya. Ini kan 7. Nah, berarti Z hitungnya, saya garis dulu pernya. X barnya mana X bar? Ya ini 83 ya. X bar itu rata-rata dari sampel. Sampelnya kan 100. Jadi kita nggak tahu datanya ya. Data mentahnya nggak tahu berapa ya. Yang penting rata-ratanya mereka ukur itu 83 itu. Kita given ya, disajikan di dalam soal. 83 dikurangi mu ini ya. 80 per 7 per akar berapa? 100. Akar N. Ya, 100. Berarti sama dengan gimana? 3 per akar 110. 7 per 10, 0,7. 3 per 0,7 berapa, Mas? 2, 3, 4 kali. 4 Pak, 4, berapa ya? 4, berapa? 4,28. 4,28. Oke, 4,28. Ya. 4,28. Nilai apanya Z hitungnya? Oke. Kemudian sekarang langkah kelima. Apa langkah kelima? Menarik kesimpulan. Dengan cara apa? Ya udah kita lihat di sini. Ini minus 1,96. Ini 0. Ini 1,96. Kira-kira 4 di mana posisinya? Empat itu posisinya ke sana terus ya. Iya, Ingat, kanan. ini kalau saya panjangkan gini ya. Nah, ini pada posisi ini saya panjangkan kan gini nih. Terus aja ini tidak akan pernah nyatu ya. Cuma saya gambarnya jelek jadi nyatu ya. Terus ya sampai ke Surabaya, ini sampai ke Jakarta kan gitu kan ya. Waktu di kelas itu. Ini 4,28 ya udah di sini ya. 4,28. Ada pada daerah penerimaan atau penolakan? Penerimaan, Pak. Ya. Penolakan. Penolakan ini kan dari sini ke sana sampai tak terbatas itu ya.
Nah, Oh, ini iya, adalah iya. daerah penolakan. Dari sini sampai ke sana, sampai tak terbatas sana ya, ini daerah penolakan. Kalau cuma kalau daerah penerimaannya cuma ini doang, ini di antara ini dan ini gitu loh. Iya, Ya. iya, Pak. Sorry, Pak. Antara ini dan ini penerimaan. Ya, sehingga kesimpulannya adalah menolak H0 ya. Menolak H0. Otomatis kalau menolak H0 berarti menerima H1. Apa sih H1 itu? Nah, gitu ya. Ada. H1 itu mu-nya tidak sama dengan 80. Artinya apa? Wah, dugaan si konsumen itu patut diterima gitu ya. Ngerti nggak? Berarti, Pak. Berarti, Pak. Berarti sudah ada pergeseran. Ya, kalau kalian diproduksi rata-ratanya itu nggak 80 cm lagi gitu loh. Ya. Itu udah ada pergeseran tuh. Perlu dicek lagi gitu ya. Perlu dicek lagi. Yang tadinya 80 rata-ratanya ini udah bergeser. Bergesernya kemana? Berapa bergesernya? Ya nggak tahu ya. Yang penting bukan 80 gitu loh. Karena ini kan bukan 80, tidak tahu tapi ya. Tapi yang jelas ini sudah bergeser. Karena bukti-bukti menunjukkan bahwa ada pergeseran angka rata-rata populasi ya. Itu bukan 80 lagi. Sehingga judgement dari perusahaan itu patut ditolak ya. Tidak diterima. Artinya si perusahaan itu perlu yang namanya menghitung kembali ya, atau mungkin kalau di perusahaan namanya kalibrasi ya kalau di bahasa quality ya, sehingga perlu distabilkan lagi ya, karena ini sudah bergeser. Nah, kira-kira gitu ya, kira-kira gitulah aplikasinya ya. Ini sudah bergeser bukan 80 lagi gitu, karena menunjukkan bukti-bukti dari sampel 100 itu, oh ternyata H0-nya ditolak. Sehingga H1-nya diterima, itu tidak sama dengan 80. Ya. Tidak sama dengan 80 itu bisa 2 ya, bisa kurang dari, bisa lebih dari 80 ya. Oke. Kalau di dalam perhitungannya, sebenarnya ini jawabannya ada nih ya. Nih, kesimpulannya, pada taraf nyata 5% terdapat perbedaan signifikan antara X bar, ini adalah rata-rata dari populasi sampel, ini rata-rata dari populasi. Nah, tidak terjadi secara faktor kebetulan. Artinya apa? Tidak terjadi secara faktor kebetulan itu berarti memang beda gitu ya. Karena gini, kalau dalam statistika bisa jadi 80 dengan 83 dianggap sama ya. Bahasanya tidak berbeda secara signifikan. Nah, signifikannya ini. Kalau secara angka jelas beda 80 83 ya. Tapi kalau statistika bisa jadi sama, dianggap sama, atau perbedaannya tidak signifikan. Kalau yang ini kan berbedanya signifikan, artinya 80-83 ini dianggap berbeda. Ya. Jadi dalam statistika aneh ya. Ada misalkan 90-80 jelas beda, tapi secara statistika perlu dicek ya, apakah ini signifikan atau tidak ya perbedaannya. Ini